Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam Al-Qur'an diceritakan Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat-sangat kita hafal. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang mana dibaca oleh Nabiullah Musa ketika ingin berhadapan dengan Fir'aun. Doa ini karena beliau waktu kecil, ketika itu Fir'aun mentes apakah ini adalah anak yang pintar atau anak yang masih belum apa-apa, artinya belum berakal. Maka diberilah pilihan antara bara api dengan bonbon. Apa bonbon Pak Haji? Permen ya, kalau Banjar gula batu. Ini pilihan dua ini, kalau seandainya Nabi kita Nabi Musa alaihissalam memilih akan bonbon, memilih akan permen, memilih akan gula batu, maka yang ada di hadapan akan dipenggal, akan dibunuh. Tapi Allah menginginkan Nabi Musa itu mengambil akan bara api yang sangat panas. Maka ketika itu bara api diambil oleh Nabi Musa, kemudian dimasukkan ke dalam mulut beliau sehingga lisan beliau ini terbakar. Nah, kalau bahasa kita itu pilat ya, artinya ngomong itu tidak fasih, berbicara itu tidak fasih. Sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah Rabbi ishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada di dalam lisanku ini. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kita lihat akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa meminta, tanpa mengajukan doa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kata Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Ya Rasulullah, apakah kami tidak melapangkan dada engkau ya Rasulullah? Coba, kekasihnya Allah, makhluk yang Allah cintai di muka bumi ini, langsung Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Sedangkan Nabi Musa memohon ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Apakah kami tidak sudah, apakah sudah kami lapangkan akan dada engkau? Masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi, ketika doa yang mana doa ini semua orang ingin supaya terkenal. Artinya kita ini kan mempunyai sifat yang mana ada keinginan supaya dikenal. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah yang ada di muka bumi ini, Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat akan penyebutanmu ya Muhammad. Coba, Allah sendiri yang mengangkat nama Nabi Muhammad.
tanpa kita memuji, tanpa kita menceritakan, tanpa kita menyebut akan nama Nabi Muhammad, Allah sendiri yang akan mengangkat akan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kita. Coba kita lihat dari tadi sholat maghrib sampai ke isya tadi, sampai ke subuh tadi, itu semuanya tidak ada jeda waktu 1 menit nanti ada di mana ajan, 1 menit lagi ada ajan di mana, belum selesai ajan yang ada di sini sudah ajan ada di mana, kemudian lagi di bumi mana ada ajan lagi, sampai dunia ini tidak lepas daripada menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi ada di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan tentang Nabilah Adam. Yang kemarin beberapa waktu kemarin saya ceritakan bahwa Nabilah Adam itu pernah melakukan satu perbuatan yang mana Allah perintahkan tapi tidak dilakukan oleh Nabilah Adam. Maka Nabi Allah Adam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni kesalahanku bijahi Muhammadin, dengan kemuliaan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, di mana engkau kenal akan Muhammad? Fa inni lam akhluqhu, sedangkan aku belum menciptakan Nabi, belum menciptakan akan Muhammad. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau meniupkan akan roh ke dalam tubuhku, kemudian aku membuka akan mata ini dan aku lihat setiap tiang yang ada di aras itu tertuliskan nama engkau dan nama Nabi Muhammad. Maka aku yakini tidak ada nama yang paling mulia yang disandarkan kepada namamu yang mulia kecuali itu adalah mulia. Maka aku memohon kepada engkau dengan nama Nabi Muhammad, maka ampuni akan kesalahan. Coba nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Nabi Muhammad ini ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul, wadrib bi'asakal, pukul dengan tongkat engkau. Ya, ada yang di ayat yang lain mengatakan pukul akan laut ini dengan tongkat engkau. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa beberapa kali memukul dengan tongkat beliau belum belah. Lautan yang luas itu belum belah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketujuh kali. Yang ketujuh kali itu langsung mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu pun terbelahlah lautan yang kita kenal dengan tenggelamnya Fir'aun pada saat itu di laut. Hah? Yang ada di Mesir. Nah, ini laut Nil ini. Ya. Jadi inilah yang mana semua itu terpecah, terbelah dengan keberkahan dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita selalu sebut namanya. Inilah yang selalu kita agungkan namanya. Inilah yang selalu setiap waktu, setiap saat kita menyebut namanya. Dan apabila kita menyebut namanya, berarti kita sudah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu saat ada orang sahabat ini mengatakan aku cinta Allah, yang satu lagi aku cinta Allah, yang satu lagi aku cinta Allah. Dan datanglah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah katakan kepada sahabat-sahabat itu, jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti akan aku, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum,
Kalau kita mengikuti Nabi, maka Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Coba untungnya kita. Dan teks kalimat sholawat itu semuanya terisi dengan nama Allah dan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pasti ada nama Allah di awal atau di pertengahan. Kenapa? Karena yang bisa membalas balasan pahala selawat itu cuma Allah. Jadi kita serahkan selawat yang kita baca ini kepada Allah, dan Allah pun yang akan memberikan selawat itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bahasa sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, oleh sebab itulah seberapapun yang kita puji akan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Busiri mengatakan, fa inna lahu sesungguhnya Nabi kita itu laisa lahu haddun. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laisa lahu haddun, tidak ada batas. Fayuriba anhu natikun bifami, maka mulut ini pun tidak akan sanggup mengucapkan, tidak sanggup mengungkapkan, tidak sanggup untuk menggambarkan akan kemuliaan, keagungan, kebesaran akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Ali bin Muhammad mengatakan, yabna zaman wa fihi lam yusafi. Sampai zaman pun habis, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa disifati dengan kesempurnaan. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita ingin air mata kita mengalir, itulah dengan sebab Nabi Muhammad. Kalau kita harta kita ingin keluarkan dengan sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.